Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Done. Ini merupakan tugas ke-10 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Jadi di dalam video kali ini akan membahas mengenai keterampilan digital membuka kunci masyarakat informasi. Buku ini ditulis oleh Jen A.G.M. van Dijk dan Alexander Jam van Dersen. Baik, kita langsung saja ke pembahasan isi buku. Dalam penggunaan teknologi digital, kerangka 6 keterampilan digital diperkenankan 2 keterampilan terkait menengah yang terdiri dari keterampilan operasional atau keterampilan teknis menguasai media digital, dan formal keterampilan menjelajah dan menavigasi di atas segalanya. Dan 4 konten ulang keterampilan terkait yang terdiri dari keterampilan informasi, kemampuan mencari, memilih dan mengevaluasi informasi dan media digital, keterampilan komunikasi, keterampilan pembuatan konten, dan keterampilan strategis. Keterampilan digital kontemporer seperti itu hanyalah keterampilan media terbaru yang telah dikembangkan orang. Jadi di dalam buku ini bab 1 memberikan sebuah potret keterampilan dalam sejarah untuk menunjukkan bahwa jumlah yang berkembang dan kumulatif berbagai keterampilan telah muncul, dan bagian yang lebih besar dari populasi membutuhkan keterampilan ini. Jadi di bagian kedua dalam buku ini menjelaskan kerangka rinci 6 keterampilan digital kapan diterapkan ke internet. Kerangka kerja ini adalah kontribusi utama di lapangan literasi digital, kompetensi keterampilan, atau istilah apapun yang disukai pembaca. Ini membahas baik sarjana dan praktisi. Kerangka kerjanya rinci dan dioperasionalkan sehingga dapat digunakan dalam penelitian empiris. Setelah membuat dasar yang kuat tentang mata pelajaran keterampilan digital dan mengusulkan sebuah kerangka keterampilan. Jadi di dalam bab yang ketiga membahas konteks sosial penggunaan dan keterampilan media digital, dan apakah keterampilan digital sebenarnya menjadi masalah orang dan masyarakat. Di sini penulis membuat daftar sejumlah bidang partisipasi dalam sosial, misalnya ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain, untuk mendeskripsikan dampak digital keterampilan. Kemudian masalah kurangnya keterampilan digital bisa lebih dipahami. Pertanyaan seperti apakah keterampilan digital yang tidak setara bukan sekedar cerminan sosial ketidaksetaraan secara umum? Apakah media cetak tidak menunjukkan ketidaksetaraan yang sama? Misalnya keterampilan yang tidak sama dalam kemampuan membaca dan menulis. Media tradisional tidak tersedia lagi untuk setiap informasi dan kebutuhan komunikasi. Jadi digital yang diusulkan kerangka keterampilan diterapkan dalam tes kinerja dan survei untuk menentukan tingkat keterampilan digital populasi pada umumnya. Apa level saat ini keterampilan internet kerangka kerja kita di antara populasi? Jadi itu merupakan pembahasan dari bab 1 hingga bab ketiga, yang pada umumnya menjelaskan bagaimana pertanyaan masyarakat terkait kemampuan digital.
Baik, jika tadi kita sudah membahas dan melihat secara garis besar pembahasan dari bab 1 hingga bab 3, sekarang kita akan memasuki pembahasan di bab keempat. Bab 4, luasnya masalah tersebut diperkirakan dari bukti empiris. Digital yang diusulkan kerangka keterampilan diterapkan dalam tes kinerja dan survei untuk menentukan tingkat keterampilan digital populasi pada umumnya. Jadi di bab 5 dan 6 membahas solusi utama dari masalah keterampilan digital dan solusi utama adalah yang pertama, peningkatan teknologi desain dengan membuat media digital lebih mudah diakses atau digunakan, dan kedua, pendidikan solusi nasional. Jadi bab 5 terutama ditunjukkan kepada desainer dan produsen teknologi. Bagaimana mereka dapat membantu meningkatkan media digital? Apakah mungkin mendukung pengguna dengan cara yang intuitif sehingga mereka tidak perlu belajar banyak tentang digital keterampilan? Ini akan menjadi solusi pencegahan. Dalam bab 6, obatnya karena teknologi kompleks yang kurang sempurna atau tak terhindarkan yang ditawarkan. Pendidikan solusi nasional dari semua jenis. Bab ini terutama akan menarik bagi para guru, pelatih dan petugas sumber daya manusia, dan lembaga pendidikan. Itu akan dapat dikatakan bahwa pendidikan formal, kelas komputer dan pelatihan bukanlah cara yang paling sering digunakan untuk mempelajari keterampilan digital. Paling sering digunakan caranya informal, belajar sambil melakukan coba-coba, belajar sendiri dan bertanya untuk bantuan. Apa keuntungan dan kerugian dari pendidikan formal dan pendidikan non formal dalam berkaitan dengan keterampilan belajar? Jadi di bab 7 merangkum kesimpulan dari buku dan mengeksplorasi perspektif kebijakan. Terbukti bab ini tidak hanya membahas kebijakan pembuatan tetapi juga opini publik pada umumnya. Pembuat kebijakan diatur, bisnis, lembaga pendidikan dan organisasi, konsumen dan pengguna media digital seperti layanan dukungan dan inisiatif warga. Bab ini memberikan gambaran umum tentang strategi dan instrumen yang tersedia saat ini. Materi untuk peningkatan keterampilan digital termasuk pada aktor yang dimaksudkan untuk menggunakan instrumen. Jadi itu buku ini pada umumnya terdiri dari 7 bab seperti yang sudah saya bahas secara garis besar, bahwa umumnya buku ini adalah ingin memberikan gambaran tentang bagaimana keinginan masyarakat untuk menguasai dan memperoleh kemampuan digital. Jadi yang berikut pembagian mendalam dalam literatur kesenjangan digital. Setelah tahun 2000, hal ini diungkapkan dengan konsep yang berbeda tetapi serupa. Jadi dalam buku ini juga membahas mengenai kemampuan berkomunikasi,
Jadi teman-teman dan yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.